Tindakan tegas Polres Nganjuk, dalam waktu singkat tangkap pelaku pengeroyokan di Ngetos. Kasus pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk pada Senin 13 Maret 2023, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengamankan 6 pelaku. Hal itu disampaikan Kapolres Nganjuk melalui Satreskrim Polres Nganjuk AKP I Gusti Agung Ananta. Dalam waktu kurang dari 1x12 jam, polisi telah mengamankan 6 orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya korban, di antaranya MI 23 tahun, MS 47 tahun, AS 59 tahun, MB 29 tahun, RG 27 tahun, dan SL 45 tahun, yang semuanya warga desa Blongko. Pengeroyokan atas nama korban Jamal, 58 tahun, warga desa Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Diduga berawal dari para pelaku yang memergoki korban yang akan melakukan percobaan pencurian hewan ternak di lingkungan mereka. Kasat Reskrim menyesalkan kejadian pengeroyokan atau main hakim sendiri tersebut sampai merenggut nyawa korban sehingga menimbulkan masalah hukum bagi para pelakunya, serta menghimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Dan kini polisi masih mendalami perkara ini, serta kepada pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang, pihaknya menghimbau agar segera menyerahkan diri secara sukarela supaya masalah ini bisa segera selesai. Dalam hal ini saya mewakili Pak Kapolres dampingi oleh Kasih Umas untuk melaksanakan doorstop terkait dengan kejadian yang terjadi di wilayah Ngetos, di mana awalnya pada Jumat malam tanggal 10 kurang lebih itu pukul 00 itu terjadi percobaan pencurian oleh inisial JA. Yang bersangkutan ini terpergok warga pada saat itu sedang mencuri kambing, ya. Pada saat itu ketahuan warga, namun spontanitas dari warga yang diketahui oleh beberapa perangkat desa pada saat itu melakukan upaya main hakim sendiri atau persekusi sehingga menyebabkan yang pelaku percobaan pencurian ini meninggal dunia. Oleh sebab itu kami dari Polres Nganjuk dengan jajaran terutama Polsek Ngetos melakukan ungkap kasus terkait dengan pelaku yang melakukan pengeroyokan sehingga menyebabkan meninggalnya pelaku percobaan pencurian ini. Sehingga dua-dua kita laksanakan, kita buatkan laporan polisi, dan dari yang melakukan pengeroyokan ini kita amankan kemarin 7 orang, namun yang setelah pelaksanaan gelar yang 6 orang terpenuhi unsur, diantaranya satu ada ketua RT, terus kami tuo, dan untuk 3 orang lainnya adalah warga yang ikut melakukan pemukulan sehingga menyebabkan meninggalnya pelaku percobaan pencurian tersebut. Dan 7 orang lainnya masih kita DPO yang masih kita tetap kejar, dan saya minta agar segera menyerahkan diri. Dengan adanya kejadian tersebut, para pelaku ini kita kenakan pasal 170 ayat 3, ya, di mana dia menyebabkan meninggal dunia, dan atau 406 karena yang bersangkutan itu sempat ingin membakar korban, namun yang dibakar akhirnya sepeda motor. Mengingat ada Babinsa dan Babin Kaptipmas yang mendampingi pada saat itu pada saat ada kejadian tersebut, namun pada saat posisi korban pada saat digotong sampai ke posisi di makam di atas kurang lebih 500 meter dari TKP awal, sehingga Babinsa dengan Babin Kaptipmas menyuruh stop melakukan tindakan main hakim sendiri, sehingga pada saat itu tidak jadi dibakar korban, sehingga motornya yang dibakar untuk pelaku tersebut. Sebelumnya apa pernah melakukan pencurian? Ya, itu yang masih kita dalami, mengingat yang bersangkutan ini melakukan tindak pidana kejahatan karena meninggal dunia, otomatis kita akan melakukan pemeriksaan apakah benar di sana sering terjadi pencurian. Namun yang pasti beberapa tahun terakhir memang ada informasi banyak, ya, untuk sapi atau kambing yang hilang gitu. Tapi sampai saat ini belum ada laporan, sehingga sekali lagi disampaikan oleh kepada masyarakat agar melaporkan kepada Polsek ataupun Polres agar kita tidak lanjuti. Jadi tidak dibenarkan, sekali lagi, karena negara kita negara hukum, tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri. Jadi kita akan tetap proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan.